Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, hari ini luar biasa sekali ya. Sebelum kita memulai, Bapak absen dulu ya. Ya. Aryu, Hadir. Tri, Hadir. wah semuanya hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, anak-anak, kemarin pada ingat dah kita kemarin belajar tentang apa? Tak ingat. Kita kemarin belajar tema 1. Di mana tema 1 itu kita mempelajari indahnya kebersamaan ya. Kali ini ada yang tahu kita akan memasuki tema berapa? Tidak. Kali ini kita akan belajar tema 2. Tema apa? Tumbuhan menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2. Manfaat hewan dan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tema 2, manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini Bapak akan memasuki materinya. Di mana dalam materi ini kita akan mempelajari keberagaman individu atau keberagaman karakteristik individu. Nah, di sini Bapak memiliki media. Anak-anak bisa lihat di keberagaman individu. Wah. Wah, ya, keberagaman individu manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok bersekutuan hidup. Keberagaman adalah menyangkut pola sikap atau karakter masing-masing individu. Tentu memiliki tabiat yang berbeda dan dibentuk oleh pola pikir dari lingkungannya. Nah, kalian bisa lihat di mana ada di bentuk kulit ya. Bentuk kulit ada yang kuning langsat, ada sawo matang, dan kulit hitam. Di mana setiap individu itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, di sini yaitu keberagaman hobi, keberagaman selera, dan keberagaman pendapat. Nah, kalian bisa lihat juga di sini ada gambar mengenai berbagai macam-macam karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ada orang Papua, ada orang dan seluruhnya ya. Nah, oke. Baiklah. Coba anak-anak baca materi yang sudah Bapak bagi kepada anak Ayu. Ya Bu, Ayu. Sebelum kita tadi memulai pembelajaran, Bapak kan sudah mengasihkan materi ajar. Nah, di situ sudah dapat semua kan materi yang Bapak bagikan. Ya. Oke, baiklah anak, di sini Bapak akan menyuruh kali membaca. Silakan Aryu untuk membaca keberagaman karakteristik individu. Keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan menemukan keberagaman karakteristik orang di lingkungan sekitar. Keberagaman di lingkungan sekitar yang sering dijumpai antara lain usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu. Sifat tenggang rasa dalam diri artinya akan terasa. Tenggang rasa artinya dapat menghargai perasaan orang lain. Manfaat keberagaman di lingkungan sekitar antara lain saling menghargai antar sesama, belajar untuk tidak membeda-bedakan, tidak menganggap diri kita yang paling baik, dapat memperkaya pengetahuan. Sudah, Pak? Ya, baiklah. Di sini tadi Pak dapat kita simpulkan bahwa anak Aryu tadi membaca keberagaman lingkungan sekitar dan manfaat di lingkungan sekitar. Oke,
silakan nak yang Keberagaman karakteristik di lingkungan sekitar. 1. Keberagaman kelamin. Ada jenis kelamin wanita, ada jenis kelamin pria. Manfaatnya adalah untuk saling melengkapi tugas masing-masing. Pria fisiknya lebih kuat sehingga bisa bekerja keras. Adapun wanita bisa berperan membantu menyiapkan makanan dan sebagainya. Yang kedua, keberagaman kemampuan akademik. Ada yang pandai matematika, ada yang pandai seni, ada yang pandai bahasa. Manfaatnya semua kemampuan ini pun akan saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga itu keberagaman watak atau karakter. Ada yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang periang, dan lain sebagainya. Manfaat menjadikan hidup lebih dinamis, saling melengkapi satu sama lain. Yang keempat yaitu keberagaman hobi. Ada yang hobi filateli, ada yang hobi memasak, ada pula yang hobi bernyanyi. Semua hobi yang beragam ini tentu bermanfaat buat hidup manusia lebih semarak. Yang kelima yaitu keberagaman usia. Ada yang masih kanak-kanak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang manula. Keberagaman usia ini menyebabkan keberagaman kemampuan pula yang manfaatnya tentu agar saling melengkapi satu sama lain. Yang selanjutnya jenis-jenis keberagaman karakteristik di lingkungan sekitar. 1. Kegemaran, 2. Pekerjaan, 3. Umur atau usia, 4. Ras atau suku, 5. Pengetahuan, 6. Agama kepercayaan, 7. Pola pikir, 8. Pendidikan. Oke, baiklah. Sudah jelas kan anak-anak tentang materi yang kalian sudah dibacakan oleh Nak Tari tadi? Ya. Nah, di sini Bapak akan mengulangi di jenis-jenis kegemaran. Nah, kalian cobalah mempresentasikan dari jenis-jenis ini yang mana menonjol di teman sebangku Anda. Nah, Jo. Oke, anak-anak, siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya dengan teman sebangku? Saya, Pak. Oke, Nak Teri, silakan jelaskan ya di tempat duduknya saja. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap teman sebangku saya. Menurut saya, dari materi yang saya pelajari, keberagaman saya dengan teman sebangku saya itu sangat berbeda, apalagi dalam masalah watak atau sikap. Teman sebangku saya sedikit pemalu, tapi saya walaupun malu, tapi saya nggak malu-malu amat. Lalu untuk hobi, setiap orang pasti mempunyai hobi masing-masing. Seperti saya hobi menyanyi, berolahraga, menghibur diri. Sedangkan teman sebangku saya juga ada yang sama hobinya seperti saya, dia juga hobi menyanyi, juga hobi menghibur diri. Tapi ada juga seperti misalnya saya hobi berolahraga, dia mungkin hobinya jalan-jalan atau traveling atau mungkin shopping. Sekian, terima kasih. Wah, tepuk tangan dulu dong buat jawab Anta. Nah, dari anak, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Seru. Seru, menyenangkan ya. Iya. Baiklah, berhubung jam pembelajaran kita sudah habis, sebelum kita mengakhiri, siapa yang mau membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang keberagaman karakteristik keberagaman di Indonesia. Begitu banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, dimulai dari keberagaman kelamin, keberagaman hobi, keberagaman watak atau karakter, dan keberagaman usia, dan keragaman yang lainnya. Dari keberagaman itulah kita dapat membedakan dari setiap karakter yang dimiliki orang masing-masing. Begitu juga dengan hobi mereka, dengan warna kulit. Tapi jangan menjadikan keberagaman itu sebagai salah satu untuk kita bermusuhan atau kita tidak menyukainya. Keberagaman itulah merupakan kesatuan yang harus kita bulatkan agar bisa menjadi kesatuan yang utuh. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Natari. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.